Lagi-lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi sorotan beberapa pekan terakhir ini karena sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya disiduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Kemudian ditudinglah kasus ini ada hubungannya dengan peta politik saat ini, ada hubungannya dengan pemilu 2024 nanti. Nah, untuk menganalisa hal tersebut, kita memang sepatutnya harus melihat perjalanan kasusnya terlebih dahulu. Kita akan lihat perjalanan kasus ini dimulai pada awal 2023. Menurut KPK, penyelidikan dimulai awal tahun ini. Itu artinya bisa dikatakan bahwa KPK ingin memberitahu kasus ini bukan baru dimulai pada saat peta politik berubah seperti itu. Kemudian pada 26 September dari awal kemudian hingga menuju akhir tahun, sprindik tersangka Syahrul Yassin Limpo ini diteken setelah dilakukan gelar perkara. Itu artinya setidaknya KPK sudah memiliki 2 alat bukti yang cukup untuk menyatakan Syahrul Yassin Limpo ini menjadi tersangka dalam kasus korupsi. 2 hari kemudian, nah disinilah mulai ketahuan publik. 28 September, rumah dinas Menteri Pertanian ini digeledah. Publik kemudian bertanya-tanya kenapa digeledah? Kalau digeledah kan mestinya sudah ada tersangka. Benar nggak tersangkanya Syahrul Yassin Limpo? Karena kan yang digeledah rumahnya Syahrul Yassin Limpo. Pada saat itu SEL tidak berada di Indonesia. SEL dikabarkan sedang berada di luar negeri. Akhirnya pada tanggal 1 Oktober, ini KPK melayangkan surat pemanggilan kepada Syahrul Yassin Limpo. Panggilan pertama, ini masih panggilan pertama. KPK setidaknya memiliki 3 panggilan lah untuk Syahrul Yassin Limpo. Secara undang-undang bisa melakukan 3 panggilan. Kemudian pada 6 Oktober, ini PMJ ternyata menaikkan kasus dugaan pemerasan. Jadinya lagi heboh-hebohnya kasus Menteri Pertanian ini, ada kasus dugaan pemerasan yang dilaporkan oleh beberapa mahasiswa ke PMJ yang diduga dilakukan oleh Firly terhadap SYL. Ada foto yang beredar bahwa Firly dan SYL ini bertemu dan diduga pada saat pertemuan itu dilakukanlah pemerasan. Agar misal, contoh, kasus ini tidak naik, itu hanya contoh. Kemudian lagi heboh-hebohnya dinaikkan kasus pemerasan ini, namun di saat yang sama kemudian adalah surat pemanggilan terhadap SEL beberapa hari kemudian pada tanggal 11 Oktober. Ini pemanggilan yang kedua bagi SEL. Tak hari Jumat. Nah, pada saat dipanggil ini ternyata SEL juga melakukan gugatan pra-peradilan. Jadi kesannya saling serang menyerang, yang satu memanggil panggilan kedua, yang satu mengajukan pra-peradilan. Kemudian terakhir pada tanggal 12 Oktober, tiba-tiba katanya si SEL sebenarnya mau kooperatif dari panggilan kedua ini. Tiba-tiba ternyata pada tanggal 12 Oktober, Syahrul Yassin Limpo dijemput paksa pada malam hari oleh KPK, kemudian langsung ditahan. Kasusnya apa sebenarnya? Kita akan cek kasusnya apa ya. Aliran dana uang korupsi. Jadi diduga selama menjabat, selama SEL ini menjabat, dia mendapatkan aliran dana sekian, 13,9 miliar rupiah. Tentunya dipertanyakan dong aliran dananya kemana aja. Ini yang menarik. Untuk bayar cicilan Alphard, untuk bayar tiket pesawat bagi keluarga, kemudian cicilan kartu kredit, perbaikan rumah, skincare. Ternyata menteri masih juga butuh gengsi ya kalau kita lihat dari sini. Dan terakhir, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata pada hari Jumat kemarin mengatakan ada diduga aliran dana kepada Partai Nasdem, partainya Syahrul Yassin Limpo. Namun Alex juga mengatakan ini masih harus diselidiki lebih lanjut. Nah, Nasdem mempertanyakan hal ini dan kemudian sudah membantah serta mau mengambil langkah-langkah hukum. Langkah hukum apa saja, opsi apa saja yang akan diambil oleh Nasdem, kita akan lihat selanjutnya. Menurut
eh, Nasdem, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Kamis malam seperti yang tadi sudah saya jelaskan dijemput paksa oleh pihak KPK. Nah, terkait penjemputan itu, Partai Nasdem ini juga menilai KPK terburu-buru dan tidak melalui proses dengan alasan yang kuat.